Hello everyone, welcome to our learning session. We are so excited to share today's lesson with you. Let's introduce ourselves. I am Debitia Anggun-Kianti Hasibuan, and these are my teammates. Muhammad Gosan Pahreji. Andi Naila Zafira Asyam. Together, we will guide you through the role and function of government in the Islamic economy. Let's get started. Peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian secara umum, melindungi integritas teritorial negara, penegakan hak dan kewajiban negara, administrasi sipil, membangun dan mengelola kerangka institusi di mana masyarakat beraktivitas, melindungi property right dari masyarakat, mengelola kebebasan masyarakat, dan penegakan keadilan. Fungsi pemerintah dalam perekonomian secara ekonomi konvensional yaitu ada 3, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi yaitu pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa yang digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakatnya. Contohnya, fasilitas penerangan, sarana, dan lainnya. Fungsi distribusi yaitu pemerintah untuk mengurus pemerataan distribusi pendapatan masyarakat agar tidak mengalami kesenjangan akibat tidak meratanya distribusi pendapatan. Yang terakhir, fungsi stabilisasi. Pemerintah memiliki peran dalam menjaga stabilitas ekonomi negara. Hal ini dilakukan melalui kebijakan fiskal dan moneter yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi, tingkat pengangguran, dan stabilitas mata uang. Peran pemerintah dalam perekonomian ekonomi konvensional. Pemerintah memiliki peran signifikan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi untuk kegiatan ekonomi, guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang optimal. Sistem ekonomi memerlukan regulasi agar dapat berjalan sesuai harapan, dan dengan adanya regulasi dapat memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak baik berupa individu maupun perusahaan, dan juga mendorong investasi dan juga inovasi. Perekonomian sering menghadapi fluktuasi, baik berupa kemajuan maupun kemunduran. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk menjaga stabilitas perekonomian dan mengembalikan kesejahteraan masyarakat. Fungsi pemerintah dalam perekonomian Islam sama halnya dengan perekonomian konvensional, yaitu ada 3, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan juga fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi ialah mengawasi gerak perekonomian seperti melarang praktik yang tidak sesuai syariat Islam, baik dalam jual beli, distribusi, dan juga sirkulasi. Fungsi distribusi yaitu redistribusi kekayaan melalui mekanisme zakat dan jaminan sosial untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Fungsi stabilisasi ialah mencegah manipulasi pasar untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepentingan masyarakat umum. Peran pemerintah dalam perekonomian Islam. Tujuan peran pemerintah adalah menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Dalam upaya mewujudkan tatanan yang Islami, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai wasit yang mengawasi jalannya mekanisme pasar, tetapi juga berperan aktif sebagai mitra strategis yang bekerja sama dengan pelaku-pelaku pasar lainnya. Beberapa peran pemerintah dalam perekonomian Islam, yaitu manajemen kekayaan publik dalam rangka memaksimumkan pelayanan kepentingan fiskal, menjamin individu untuk dapat meningkatkan produktivitas, kekayaan, dan kesejahteraan hidup mereka, memastikan keseimbangan sosial dan ekonomi terutama dalam hal distribusi dan redistribusi kekayaan atau pendapatan, menjaga stabilitas lingkungan ekonomi agar tetap sesuai dengan tujuan yang diharapkan, mengupayakan sumber pendapatan untuk mendanai administrasi publik dan menjalankan tugas-tugas pemerintah. Pemenuhan segala persyaratan untuk membangun negara yang secara efektif dapat melindungi masyarakat dan kepentingan budaya, ekonomi, religius, dan politik. Di sini saya akan membahas kebijakan fiskal dalam perekonomian Islam. Jadi, dalam perekonomian Islam, kebijakan fiskal adalah semua kebijakan dan juga tindakan administratif pemerintah yang terkait dengan penerimaan dan juga pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal ini meliputi berbagai aktivitas, seperti menentukan jenis barang atau jasa
apakah yang perlu disediakan oleh pemerintah atau masyarakat, dari mana sumber dananya, bagaimana alokasi dan juga distribusinya, dan lain-lain. Aktivitas yang telah disebutkan tersebut biasanya tercermin dari APBN, di mana berbagai jenis kegiatan atau kebijakan terlihat dari pos-pos yang ada dalam sisi pengeluaran maupun sisi penerimaan pada APBN. Selanjutnya, ada perkembangan kebijakan fiskal dalam perekonomian Islam. Yang pertama, ada pada masa Islam klasik. Pada masa ini, pendapatan dan sumber dana negara masih sangat kecil, dan pencatatan seluruh penerimaan negara pada masa Rasulullah itu tidak ada, sehingga penerimaan fiskal pada masa tersebut masih kurang efektif. Lalu yang kedua ada pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Pada masa ini, Abu Bakar membuat kebijakan agar zakat dapat didistribusikan setiap periode tanpa sisa, dan sistem ini terus dilanjutkan hingga beliau wafat. Dan ketika pendanaan negara menipis, Abu Bakar menggunakan kekayaan pribadinya untuk pembiayaan negara. Lalu yang ketiga ada pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa ini, Umar itu sangat concern pada masalah kebijakan publik, di antaranya yaitu baitul mal, kepemilikan tanah, zakat dain usur, sedekah untuk non-muslim, mata uang, klasifikasi pendapatan negara, dan pengeluaran negara. Lalu yang keempat ada pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa ini, Utsman membuat kebijakan untuk meningkatkan penggunaan APBN negara untuk pertahanan, kelautan, dana pensiun, dan pembangunan wilayah taklukan baru, serta membuat beberapa perubahan seperti dalam administrasi negara dan meningkatkan jizyah serta kharaj untuk warga Mesir. Lalu yang terakhir ada pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini, Ali membuat kebijakan untuk mendistribusikan seluruh pendapatannya di Baitul Mal ke provinsi yang ada di Baitul Mal Madinah dan meningkatkan pengeluaran untuk angkatan laut. Selanjutnya ada sumber-sumber APBN dalam Islam. Nah, dalam Islam sendiri terdapat 5 sumber-sumber pendapatan untuk APBN, yaitu jizyah, kharaj, wisur, doribah, dan juga jizwaf. Yang pertama ada jizyah. Jizyah ini adalah pajak yang dibayarkan oleh orang non-muslim, khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, kekayaan, ibadah, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua ada kharaj. Kharaj ini adalah pajak tanah atas lahan pertanian dan hasilnya yang dipungut dari non-muslim. Jadi orang-orang muslim tidak wajib untuk membayar kharaj. Yang ketiga ada wisur. Wisur ini adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang, baik muslim maupun non-muslim, yang dibayarkan setahun sekali, dan hanya dikenakan bagi barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Lalu yang keempat ada doribah. Doribah ini adalah pungutan yang diambil dari rakyat sebagai penutup defisit negara dan hanya diberikan ketika benar-benar butuh dan tidak diperlakukan untuk jangka panjang. Dan yang terakhir ada jizwaf. Jizwaf ini adalah singkatan dari zakat, infak, sodakoh, dan wakaf, yang merupakan sumbangan atau iuran yang sifatnya sukarela. Namun berbeda bagi infak, infak ini sifatnya wajib bagi semua orang muslim. Dan yang lainnya yaitu zakat, sodakoh, dan juga wakaf itu sifatnya sukarela. Lalu selanjutnya, pendapatan yang sudah terkumpul dalam APBN ini akan dikeluarkan oleh pemerintah untuk kebutuhan masyarakat. Seperti yang pertama, pengeluaran untuk zakat 8 golongan orang-orang yang membutuhkan, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, budak, gorimin, dan fisabilillah. Lalu selanjutnya yang kedua, ada pengeluaran untuk kebutuhan penduduk. Lalu bisa juga pengeluaran untuk gaji orang-orang yang bekerja di pemerintahan, seperti PNS dan juga militer. Lalu yang keempat, pengeluaran untuk kebermanfaatan umum, seperti jalan raya, jembatan, tol, dan lain-lainnya. Dan bisa juga pengeluaran jika ada unsur-unsur darurat, seperti bencana alam. Kebijakan moneter. Kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar demi mencapai tujuan stabilitas harga dan juga pertumbuhan ekonomi yang sehat. Kebijakan moneter menggunakan suku bunga sebagai instrumen utamanya. Contoh kebijakan moneter yang pertama, kebijakan diskonto. Yang kedua, kebijakan cadangan kas negara. Yang ketiga, kebijakan pinjaman yang selektif. Sistem moneter Islam. Perlindungan harta adalah salah satu tujuan syariah. Nabi Muhammad menyetujui emas dan perak sebagai uang. Prevensi syariah terhadap penggunaan uang
dalam transaksi dibandingkan barter. Emas dan perak relatif lebih stabil dibandingkan bentuk uang yang lain. Penerimaan emas dan perak sebagai uang adalah alamiah. Kewajiban negara untuk mencetak, mengatur, dan memasok emas dan perak. Lalu, tujuan kebijakan moneter pada perekonomian Islami. Yang pertama, mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang, sustain, serta memobilisasi sumber daya bagi pembangunan. Yang kedua, mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil. Yang ketiga, menjaga stabilitas internal, daya beli uang. Yang keempat, menjaga stabilitas eksternal, nilai tukar uang. Lalu, tantangan dalam menerapkan ekonomi syariah. Yang pertama adalah kesadaran umat. Pengetahuan dan pemahaman sebagian besar masyarakat terhadap sistem masih kurang. Lalu, yang kedua, adaptasi sistem keuangan konvensional. Sistem ekonomi global didominasi oleh prinsip konvensional yang melibatkan bunga dan spekulasi. Yang ketiga, kurangnya dukungan regulasi. Peraturan yang berlaku belum sepenuhnya mendukung praktek. Yang keempat, kurangnya SDM yang memadai. SDM yang berkontribusi dalam bisnis syariah tidak sepenuhnya memahami prinsip syariah, sehingga banyak bisnis syariah yang hanya berlabel syariah.